Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'it tabi'in wa tabi'in tabi'in wa al-awliya wa taqin wa syuhada wa shalihin wa malaikatil muqarrabin wa jami'il ulama'i wa warisatil syekhin wa syekh muqayyid. وخاصة شهر هذا الكتاب بعد الله على بردة مشيئتك بركاتها بين الله. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad haka lan teman-teman nyeritakan sapa Allah Gusti Allah anil kufari tentang orang-orang kafir fi darokati jahannam di dalam tingkatan neraka jahanam, tentang keadaan orang-orang yang kafir di akhirat nanti. Bagaimana menanamkan kecintaan terhadap agama ini dengan melakukan amal ibadah dalam syariat agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kaitan dengan bahwa seorang muslim adalah orang yang tunduk kepada Allah melalui syariat, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu sudah menjadi pegangan. Jadi tidak bisa dibuktikan keimanan seseorang kecuali harus melaksanakan rukun Islam. Jadi rukun iman itu bisa dibuktikan kebenarannya, dibuktikan dalam kehidupan nyata dengan melaksanakan rukun Islam. Tunduk kepada Allah, buktinya apa? Yaitu ibadah kepada Allah. Dalam hal ini Allah menggambarkan tentang keadaan orang-orang kafir nanti di akhirat ketika sudah dibentangkan mahsyar, sudah disiapkan mizan, timbangan amal, kemudian diputuskan oleh Allah, divonis surga neraka. Hisabnya bagaimana? Berat atau ringan? Surganya tingkat berapa? Dan ada pintunya banyak, masing-masing punya pintu, dan itu otomatis. Yang senangnya puasa nanti ada pintu surga namanya Rayyan. Yang senangnya sedekah ada pintu lagi namanya ahli sedekah. Yang senangnya sholat malam qiyamul lail pintunya sendiri. Tapi kalau semuanya senang amalan ibadah dalam Islam, itu boleh masuk melalui pintu yang mana saja yang mau. Silahkan masuk dari mana yang kita mau masuk, bebas berarti. Jadi ada kewenangan, ada kebebasan bagi orang yang mengamalkan seluruh amalan syariat. Bahwa Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang derajat orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Ayatnya begini. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya laitana, celakalah kami. Seperti dalam surat itu apa? Walau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi Rasul menjelaskan, menyampaikan dakwah kepada manusia. Sudah Rasul sampaikan, Rasulnya wafat diteruskan oleh para sahabat, sahabat sudah tidak ada diteruskan para tabi'in, dan sekarang para ulama, itu menyampaikan dakwah yang sama tentang tauhid, tentang Islam. Tapi kan tidak semua kita orang manusia di dunia ini mengikuti ajaran ini. Lalu kemudian nanti pada akhirnya di akhirat, mereka akan mengatakan lau kunna nasma'u aw na'qilu wa ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu dalam surat yang dihafal sama anak-anak madrasah. Lau kunna nasma'u aw naqilu. Ya Allah, kalau dulu saya mau mendengar
mau berpikir tentang kebenaran agama Islam dan ajarannya, makunna fi ashabis sa'ir, tidaklah akan kami masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi neraka itu ada namanya, nah salah satunya sa'ir. Jadi fungsi dari pendengaran dan penglihatan yang kita punya sekarang maksudnya supaya mau mendengar, mau belajar tentang kebenaran. Terima saja dulu, pahami saja dulu, nanti amalkan yang mana yang kita mampu. Ini dalam surat Al-Ahzab. Fatamannau ta'atahu haitsu la yanfa'uhumul tamanna. Ternyata angan-angan keinginan mereka ketika berkata kepada Allah, celakalah kami, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul, celakalah kami yang dulu kami tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi mereka berharap supaya nanti diberi ampunan, maksudnya diberikan tempat terbaik yakni surga. Tapi betapa mereka menyesali keadaannya pada hari itu di mahsyar, tidak lagi berguna, tidak ada manfaat. Makanya taubat oleh Allah dibuka pintunya seluas-luasnya, tapi Allah batasi sampai kapan? Hatta yughir, sampai nafas habis, hembusan nafas terakhir mau dicabut ruh, di situ habis masa waktu tenggang untuk taubat. Jadi istighfar taubat itu tidak nunggu nanti kalau sudah tua, sudah sepuh, sudah tidak bisa apa-apa. Setiap hari ada taubat. Kenapa? Kita lupa dosanya yang mana. Berapa banyak hari ini kita berbuat dosa dan maksiat. Kayaknya enggak, Pak, saya aman baik. Ada yang lupa. Kan ada yang lupa ya, namanya lupa. Tapi kalau tiap hari yang saya bilang bukan lupa, sengaja. Tapi kan gitu lagi Pak, nanti ya istighfar. Makanya istighfarnya yang banyak aja karena dosanya kita juga banyak itu. Nah sekarang bagaimana ketika Rasulullah memberi pelajaran kepada kita dari ayat yang tadi begini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu." Apa yang dilarang kepada kalian dalam agama ini maka hindari, jauhi sejauh-jauhnya. Jangan pernah melakukannya. Setelah kita tahu ini sekarang diingatkan, jangan pernah melakukan apa yang dilarang. Sudah, itu rumusnya. Terus apa? Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang diperintahkan dalam agama ini kerjakan sesuai kemampuannya. Jadi sering diingatkan. Minggu kemarin juga saya sudah ingatkan tentang betapa Allah itu maha murah. Standar ibadahnya itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika misalnya begini, ya Rasul, tidak apa-apa, saya ikhlas karena apa? Engkau mencintai Allah melebihi cintamu kepada siapa. Jadi istrinya malah senang. Standarnya Rasul ibadahnya begitu, sehingga sampai bengkak kakinya, sampai memar, istrinya tanya, ya Rasul, bukankah engkau sudah dijamin oleh Allah ampunan? Sudah Allah jamin surganya. Bahkan engkau nanti akan memberikan syafaat kepada manusia. Tapi sudah sebegitu dijamin, kenapa kok sholatnya malah tambah rajin, malah tambah banyak, malah tambah zikir, tambah muhasabah, istighfar Rasul. Nah ternyata Rasul bilang bahwa tidak bolehkah saya bersyukur kepada Allah atas anugerah rahmat yang begitu besar. Jadi Rasulullah ibadah itu dalam rangka bersyukur. Kita nih levelnya, kelas kita karena kewajiban aja. Bapak Ibu bisa bayangin kalau sholat 5 waktu nggak wajib, misalnya sunnah misalnya. Kira-kira kalau sholat zuhur hukumnya sunnah asar, sunnah maghrib, sunnah. Kira-kira pada sholat apa? Kira-kira sunnah kan? Kira-kira. Itu yang sudah diwajibkan saja kita masih bolong-bolong, gimana kalau ini sunnah? Coba bayangkan. Tuh. Rasulullah yang wajib dikerjakan, yang sunnah buat standar umatnya. Jadi Rasul itu bersyukur kalau dikasih baik sama atasan, dikasih baik sama orang yang kita senang, kan kita jangan kemudian menyalahgunakan kasih sayang, mestinya bersyukur. Nah, cirinya bersyukur menambah imannya, menambah amalnya, menambah kebaikannya, bukan malah berkurang.
Waalaikumsalam. Saya suka nungguin bapaknya sholat. Iya. Ngajagainnya juga karena bapaknya takut jatuh. Iya, pokoknya menjaga. Nungguinnya sambil selonjor. Ya, jadi kalau belakang gitu jangan takut jatuh karena kan iya betul, dibantu dalam taat. Itu artinya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu menolong dalam ketaatan, dalam kebaikan. Ya suami yang lemah ya ditunggu dibantu sama istri yang lemah dibantu sama suami. Ya artinya nunggu. Siti Aisyah nunggu kangen sudah 3 hari, giliran dia. Iya, jadi waktunya gini. Siti Aisyah nunggu 3 hari kan kangen. Nah Rasul datang itu miliknya Aisyah 3 hari itu sudah nunggu lama. Giliran nyampe ke rumah Rasul malah izin. Aisyah izin ya saya mau sholat boleh nggak? Boleh ya Rasul. Dikirain Aisyah sholatnya cuma sebentar, nggak taunya sampai pagi. Berarti semalaman itu. Ya kalau kita nggak. Nah maka itu kebiasaan Rasul begini nih sama Siti Aisyah dinilai. Ya Rasul, saya ridho engkau sholat karena apa? Saya melihat kecintaanmu kepada Allah ternyata lebih besar daripada kecintaan kepada selain Allah. Bukan berarti Rasul nggak cinta istrinya, tidak cinta sahabat, tidak cinta anak, tidak cinta umat. Justru Rasulullah pun memberi contoh. Kalau cinta kepada Allah buktikan dengan amalannya. Sampai istri lupa. Ditinggalin itu maksudnya sebentar. Istri ditaruh, anak ditaruh, semua ditaruh. Kenapa? Ini yang manggil Allah. Waktunya sholat kan Allah yang manggil. Jangan sampai nunggu dipanggilnya dia umumin di masjid. Ya dipanggil itu sama Allah. Nunggu dipanggil ke rahmatullah, jangan. Pas dipanggil waktu sholat ya memang waktunya buat sholat. Istri yang biarin kan ada, anak juga ada, rumah ada, semua ada. Ya sholat aja dulu. Maksudnya apa? Jangan sampai kecintaan kepada selain Allah ini mengalahkan kewajiban. Itu Rasul contohnya. Sampai sebegitu ditunggunya kok masih sempat izin mau sholat. Kalau kita kan mumpung kan begitu. Yang perempuan kan datang ke istrinya, Rasul tanya, wahai istrinya Rasul itu ada Sofia, Maimunah, Hindun, Zainab, Khadijah, Aisyah. Antis ini suatin wafatul Mustafa khairna fahtana Nabil Mustafa Aisyah wa hafatul wa saudah. Sofia itu Maimunah tuwarumlah, Hindun wa Zainab kata Juwairiyah itu apa tuh abdawalah. 9. Ketika ditanya ke 9-9-nya jawabannya apa? Rasulullah itu suami yang terbaik kepada istri-istrinya. Artinya Rasul di mata istrinya itu semuanya terbaik. Ketika ditanya tentang anak-anak, Rasul paling baik sikapnya kepada anak-anak. Ditanya sama kalangan rekan bisnisnya, Rasul berdagang, Rasul itu Muhammad yang bisnisnya paling jujur, paling baik, paling banyak dapat untung. Ditanya di medan perang siapa yang mimpin? Rasul. Jadi Rasul suri teladan yang baik dalam segala hal. Bagaimana Rasul sayang kepada anak istrinya, Rasul sayang kepada para sahabat, Rasul sayang kepada orang fakir miskin, senang sama yatim dan duafa. Bagaimana Rasul juga menghormati para orang tua. Itu semua jadi contoh buat kita. Maka apa yang Rasul sampaikan sini, Rasul buat rumus. Apa yang dilarang dalam agama Islam, Bapak Ibu tinggalkan. Kata Rasul. Dan apa yang diperintah, kerjakan. Seperti Rasul begitu sholatnya sampai pagi semampunya. Ya Bapak Nana bisa 2 rakaat aja cukup, sisanya sama Mama Nana. Sisanya, ya 2 rakaat aja sama. Saya juga gitu dah, saya izinnya sholat dulu. Gitu. Kadang-kadang sholat baru 1 rakaat udah berisik. Gitu. Ya ini kan maksudnya bisa membagi waktu kapan buat Allah, kapan buat kehidupan dunia. Penting apa yang dilarang tinggalkan, yang diperintah kerjakan semampunya. Semampu kita gimana? Bisanya apa ya sudah itu. Idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kullu ummati, ditegaskan lagi dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kullu ummati, Rasulullah berkata seluruh umatku nanti, kata Rasul, yadkhulunal jannata, pasti akan masuk surga semuanya, illa man aba, kecuali umatku yang membangkang.
Yang membangkang itu berarti melawan. Disuruh nggak dikerjain, disuruh menghindari malah dikerjain. Berarti yang penting judulnya nurut aja. Islam itu al-inqiyad, tunduk sama Allah, suka nggak suka, mau nggak mau, takdir itu Allah yang menentukan. Ada kita nggak ada kita, kehidupan ini tetap berjalan. Jangan berpikir ya Allah kalau nanti saya nggak ada, gimana anak saya? Ya artinya secara syariat manusia kehilangan. Maka Rasul pernah dinasihatkan oleh malaikat Jibril, dinasihati begini, ya Rasulullah, ihbab man syi'ta fa innaka mufarriqu. Ya Rasul, silakan kau cintai siapapun sesuka hatimu, sepenuh hatimu, tapi nanti kau pasti akan berpisah. Entah yang kita cintainya yang meninggal duluan, atau kita yang duluan, yang jelas pasti berpisah. Suami istri pasti berpisah. Cinta sama anak, ya sekarang kita nggak tahu sampai kapan kita bisa sayang sama anak, kumpul bareng. Maka kehidupan seorang mukmin tidak hanya di dunia saja batasan, tapi sampai juga di akhirat nanti. Itu yang kita minta ke Allah, supaya kumpulnya kita di dunia dalam kebaikan, supaya kumpul ini direkam oleh Allah, dicatat malaikat, nanti di sana di absen yang masuk surga duluan siapa? Mama Ujang misalnya duluan nih, misalnya Ujang dulu. Ditanya Mama Ujang, udah nih nggak ada lagi temannya, banyak ya Pak, yang dulu ngaji sama saya disebut satu-satu, panggil satu-satu, Demai apa? Udah jamaah mati semua, jangan lupa Pak Ustadz tadi sebut juga, Pak Ustadz kan dicariin. Semua jamaah sudah duluan di surga, Pak Ustadz mana? Nggak tahu, terbiarin aja, gitu. Masa begitu? Kita nggak tahu. Maka kumpulnya di dunia dalam kebaikan, harapannya kumpul juga di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang penting nurut aja gitu. Ya Allah Pak, saya belum bisa ini yang kayak Rasulullah katanya baca istighfar tidak lupa semalam minimal 100. Ya kita yang berusaha. Kita nggak bisa qiyamul lail setiap malam, ya memang tidak harus tiap malam. Sebisa sampai Pak Rasulullah. Yang penting apa tadi? Yang pokok jangan ditinggal. Nanti yang sunnah sebagai penambal. Kalau yang pokok ada yang ditinggal, yang tidak sempurna. Maka kenapa ada qobliyah, ada ba'diyah? Kalau dalam usaha mah kita dapat penghasilan pokok, tapi kalau ada kesempatan untuk tambahan, ya kan kita cari tambahan. Sholat maghrib sudah berjamaah, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ada. Nah itu buat apa qobliyah ba'diyah? Buat tambahan pahala supaya barangkali kekurangan dalam sholat yang wajib ditutup kekurangannya, jadi sempurna diterima oleh Allah. Itu maksudnya. Dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, dipastikan semua pasti masuk surga kecuali yang membangkang. Lalu bertanyalah sahabat, ya Rasulullah siapa? Wa man ya'ba man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku maka akan masuk surga. Wa man asoni faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku maka dia artinya membangkang. Artinya apa yang Rasul perintah malah ditinggal, apa yang Rasul larang malah dikerjakan. Intinya membangkang itu yang melawan.